bertemu lagi hari ini melalui video pembelajaran. Nah, hari ini Bu Rina ingin mengajarkan anak-anak tentang materi tematik muatan pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang soal cerita, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Jadi, Bu Rina harap semua anak-anak menyimak dengan baik karena nanti kita akan latihan bersama-sama. Terima kasih, saksikan videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan, namun soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Nah, anak-anak harus memahami pertanyaan yang ada dalam soal cerita tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan, ada satu contoh soal cerita. Perhatikan dan baca baik-baik. Made mempunyai 329 manik-manik untuk membuat gantungan. Budi memiliki 132 butir manik-manik juga. Berapa banyak jumlah manik-manik milik Made dan Budi jika digabungkan? Nah, anak-anak berarti sudah paham ya. Jika digabungkan berarti soal cerita ini adalah tentang penjumlahan. Bagaimana mengerjakannya dengan cara bersusun panjang? Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama, kita harus menguraikan dulu. 329 itu memiliki nilai tempat 300 ditambah 20 dan ditambah 9. Lalu 132 merupakan nilai tempat 100 ditambah 30 dan ditambah 2. Lalu anak-anak sekarang bisa mengerjakan. Kita mulai dari satuannya. Coba anak-anak lihat. 9 ditambah 2. Ada yang tahu? Betul, 9 ditambah 2 adalah 11 atau 10 ditambah 1. Sama-sama hasilnya 11. Lalu 20 ditambah 30. Berapa? Ya, hasilnya adalah 50. Lalu ratusannya kita jumlahkan. 300 ditambah 100 sama dengan good job, 400. Berarti hasilnya 400 ditambah 50 ditambah 10 dan ditambah 1 hasilnya adalah 461. Itu merupakan contoh saat mengerjakannya bersusun panjang. Sekarang kita lihat yang cara bersusun pendek. Kalau cara bersusun pendek, anak-anak tidak perlu menguraikan nilai tempatnya. Langsung saja 329 ditambah 132. 9 ditambah 2, ya 11. Satuannya kita tulis di bawah, puluhannya kita simpan bersama dengan puluhan yang lainnya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa jumlahnya? Betul, jumlahnya adalah 6. Sekarang ratusannya kita jumlahkan. 3 ditambah 1, 4. Hasilnya 461. Baik cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek hasilnya sama. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi, manik-manik milik Made dan Budi sebanyak 461 butir. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakan soal cerita penjumlahan dengan cara panjang dan juga dengan cara pendek. Lalu bagaimana dengan contoh soal cerita bentuknya pengurangan? Anak-anak juga harus perhatikan baik-baik cerita dari soal tersebut. Coba sekarang kita baca dan simak soalnya. Di perpustakaan sekolah memiliki 438 buku. Suatu hari terjadi bencana banjir dan sebanyak 189 buku rusak, terendam air dan harus dibuang. Berapa banyak sisa buku yang masih bisa digunakan? Nah, perhatikan,
Berarti dari soal ini kita sudah tahu kalau ini harus dikurangkan. Karena tadinya 438 ada 189 yang rusak dan dibuang. Sama seperti penjumlahan, kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Seperti apa? Anak-anak simak. Cara bersusun panjang, kita menguraikan dulu bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. 438 diuraikan menjadi 400 ditambah 30 dan ditambah 8. Lalu 189 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 9. Lalu kita kurangkan mulai dari satuannya. 8 dikurang 9. Apakah bisa? Tentu tidak bisa karena 8 lebih kecil daripada 9. Kita harus meminjam 10 dari puluhan. Sehingga 30 harus kita coret. Karena 10-nya akan kita pinjam dan kita tempatkan di samping angka 8. Jadi 8 sekarang memiliki nilai 18. 18 sudah bisa dikurang 9. 18 dikurang 9 sama dengan 9. Lalu kita beralih ke puluhannya. Puluhannya tadi bernilai 30, namun yang 10 sudah dipinjam. Jadi dia hanya memiliki sisa nilai 20. Apakah 20 bisa dikurang 80? Tentu tidak bisa karena 20 lebih kecil daripada 80. Lalu bagaimana? Kita bisa meminjamnya dari bilangan ratusannya. Kita pinjam 100. Kita pinjam 100 sehingga kita menuliskan angka 1 di depan 20. Nilai ratusan 400-nya sudah tidak lagi bernilai 400. Sekarang 120 kita kurangkan 80. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 40. Sekarang kita beralih ke ratusannya. Tadi ratusannya bernilai 400, namun sudah dipinjam. Sehingga sisanya sekarang bernilai 300. 300 kita kurangkan dengan nilai 100. Berapa hasilnya? Betul, 300 dikurang 100 sama dengan 200. Berarti sekarang kita sudah tahu hasilnya. 200 ditambah 40 ditambah 9. Berapa? Betul, 249. Itu merupakan cara mengerjakan dengan bersusun panjang. Sekarang kita lihat juga cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek kita tidak perlu menguraikan seperti cara bersusun panjang. Kita langsung saja tulis bilangannya. 438 dikurang 189. Apakah 8 dikurang 9 bisa? Sama seperti bersusun panjang, tidak bisa. Kita harus pinjam dari puluhan. Sehingga nilai satuan 8 menjadi 18. Nilai puluhan 3 tadi sudah tidak lagi 3, melainkan menjadi 2. Sekarang kita kurangkan satuannya dulu. 18 kurang 9. Hasilnya 9. Lalu puluhannya tadi hanya bersisa 2. Sama seperti bersusun panjang, 2 tidak bisa dikurangkan dengan 8. Sehingga kita harus meminjam dari nilai tempat ratusan, yaitu si bilangan 4. Sehingga kita memiliki 12 dikurang 8. 12 dikurang 8, ya hasilnya adalah 4. Tadi bilangan ratusannya sudah dipinjam 1 sehingga bersisa 3. Ratusan kita kurangkan dengan ratusan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Cara bersusun panjang dengan cara bersusun pendek nilainya atau hasilnya sama. Tidak ada yang berbeda. Seperti saat soal cerita penjumlahan, soal cerita pengurangan juga harus ditulis kesimpulannya. Seperti ini.
Jadi, sisa buku yang masih bagus adalah 249 buku. Jika tadi kita sudah mendengarkan dan melihat contoh yang Bu Rina berikan, sekarang waktunya anak-anak ayo coba latihan soal. Anak-anak silakan coba kerjakan latihan soal dari buku tematik halaman 82 sampai 83. Hanya yang nomor 3 saja. Hanya yang nomor 3, 3A sampai dengan 3D. Hanya 4 soal. Coba kerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Coba kerjakan di buku tulis latihan tematik kalian. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih. Bye-bye.